Jadi hopefully teman-teman sudah bisa memahami untuk kasus oil. Nah, sekarang kita ingin ke kasus berikutnya. Kita klik new. Kita mau buat sumur gas ya. Tadi sumur oil, sekarang kita belajar untuk sumur gas. Oke, sebentar. Sekarang kita mau masuk ke sumur gas. Alright. Nah, sama, tapi semoga speed kita lebih cepat ya, karena tadi kita banyak belajar tentang fitur-fitur dalam Prosper. Sekarang kita speednya harus lebih cepat. Nah, ini udah saya siapkan sheet-nya untuk yang gas, jadi saya akan membahas satu persatu. Kita masuk ke sistem summary. Untuk fluid description-nya dry and wet gas, metodenya black oil, separatornya adalah single stage separator, PVT warning-nya disable warning, kemudian use default correlation, dan water vapor, karena kita menghandle sumur gas, kita calculate condensed water vapor. Jadi ada kondensasi yang terjadi, itu kita calculate. Kemudian flow type-nya ada tubing flow dan sumur producer. Untuk sumur gas yang sekarang kita pelajari, jangan ada artificial lift dulu, tapi sebenarnya untuk sumur gas kita bisa pasang foam lift. Jadi kita tambahkan busa, surfaktan untuk membuat busa, supaya aliran kita menjadi lebih ringan. Tapi semoga nanti ada waktu untuk bahas foam lift, kita pilih yang non dulu. Oke, teman-teman kemudian juga bisa masukkan di sini user information. Oke, dan juga untuk calculation type-nya offshore, rough approximation, full system, dan untuk well completion-nya case hole, send control-nya none. Oke, inflow type-nya sama, single branch, done. Kemudian kita masuk ke bagian PVT. Nah, di PVT, teman-teman, kita bisa pelajari di sini, bisa kita follow. Untuk gas gravity-nya 0,58, separator pressure-nya 200. Oke, jadi ketika kita pilih gas, window-nya agak sedikit berbeda dari yang oil tadi. Kemudian kita perlu masukkan condensate gas ratio berdasarkan PVT analysis atau dari well testing. Let's say kita masukkan 1 stock tank barrel per mmSCF. Condensate gravity biasanya kita juga lakukan pengukuran kalau kita punya kondensat. 50 API dia lebih ringan, sebagai minyak dia lebih ringan, sehingga API-nya lebih tinggi. Water gas ratio misalnya 1, jadi kita punya aliran water, 1 stock tank barrel per mmSCF. Water salinity, misalnya kita tidak punya H2S, tapi kita punya impurity CO2 dan nitrogen. Jadi bisa kita input very easily, gitu ya, sangat easy. Gas viscosity correlation, macam-macam, ada Lee dan Carr. Biasanya Lee yang cukup terkenal, tapi Carr juga cukup terkenal, jadi tergantung data kita seperti apa. Oke, kita pilih Lee, kemudian kita klik Done. Nah, kita masuk sekarang ke IPR. Oke, nah untuk gas, teman-teman, ada perubahan reservoir model yang available. Ada Jones, Forchheimer, gitu ya, dan juga ada back pressure, ada CNN, gitu, ada multi-rate Jones, external, dan petroleum experts. Dan macam-macam teman-teman bisa teman-teman pelajari di sini. Oke, let's say kita pakai modelnya petroleum experts ya teman-teman. Dan kita sekarang punya skin di sini supaya lebih challenging. Kita punya skin, tapi skinnya mechanical. Ya, ada skin tuh ada akibat mechanical atau geometric. Tapi ada juga yang namanya deviation atau partial penetration skin. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih dalam tentang skin. Hari ini kita akan masuk dengan mechanical atau geometric skin saja. Nah, ada banyak, ada kita bisa pilih enter skin by hand. Kalau kita ingin langsung masukkan nilai skinnya, kalau kita punya data gitu ya, kita juga bisa pakai metode log, MacLeod, atau Caracas and Tarik. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di masing-masing papernya. Untuk bahas atau untuk mempelajari sumbernya, teman-teman nanti bisa buka di help-nya Prosper, dia akan menunjukkan source dari masing-masing model ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke input datanya. Untuk reservoir model petroleum experts, kita perlu beberapa data. Reservoir pressure, tentu, let's say 5.300. Reservoir temperature misalnya 166.
Kemudian ada water gas ratio. Water gas ratio 1, kondensat gas ratio juga 1 misalnya, dan compaction permeability jangan dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reservoir model. Ini cukup analitik ya teman-teman, jadi kita perlu beberapa data. Kita perlu data permeability reservoir, let's say 25 milidarcy. Ketebalan reservoir 55 feet. Drainage area 500 acre. Dan diet shape factor. Nah, ini mungkin ada yang belum paham, ada yang sudah paham. Ini adalah area, shape area dari reservoir kita. Misalnya kita mengasumsikan area reservoir atau area drainage kita itu bentuknya radial, berbentuk lingkaran, teman-teman, gitu ya. Itu shape factornya adalah 31,6. Tapi kalau kita punya model yang lain, misalnya model kita persegi atau persegi panjang, itu kita bisa hitung shape factor-nya. Asalkan kita punya data length, width, dan juga distance to site D1 dan D2 seperti ini. Jadi misalnya kita yakin nih, dari data geologiknya, dari petanya kita tahu sumur kita di sini dan ternyata ada patahan, ada fault, jarak fault-nya kita tahu D1 dan D2, kita bisa ganti, saya ini reservoirnya atau area drainage-nya tidak lingkaran, tapi segi 4. Itu bisa kalian hitung sendiri di kalkulator ini. Tapi yang paling basic biasanya kita mengasumsikan radial atau sirkular, teman-teman ya. Paling gampang itu. Jadi shape factor-nya adalah 31,6. Wellbore radius 0,354 kasus kita. Perforation interval, nah ini bisa kita tanya ke teman-teman production engineer atau workover engineer atau completion engineer, berapa sih interval perforasi kita? Let's say 55 feet. Kemudian time since production start, jadi kita melihat berapa hari dari awal produksi bermula gitu ya, 50 hari misalnya. Kita masukkan reservoir porosity 15%, Conat water saturation 25%. Oke, kemudian non-Darcy flow ini nanti akan kita calculate. Makanya ini metodenya kita masukkan calculated, atau bisa juga kita enter langsung value-nya, tapi biasanya kita calculate. Beta factor method adalah original, dan permeability entered-nya total permeability. Jadi ini adalah untuk IPR kita. Ditambah lagi mechanical atau geometric skin. Misalnya kita cukup tahu gitu ya, skin mechanical kita akibat formation damage adalah 2, ya cukup langsung kita input 2. Bisa 5, bisa 3, bisa 2. Seperti itu ya. Apakah kita akan mengenable Wong-Clifford model? Bisa kita yes atau no. Nah, jadi teman-teman, dari Prosper, dari presentasi yang disampaikan ini memicu teman-teman untuk belajar lagi ya lebih dalam textbook-nya atau paper-papernya untuk mempelajari makna dari masing-masing parameter ini dan juga background dari masing-masing model ini. Jadi ini PR teman-teman ya untuk mempelajarinya gitu ya. Jadi di sini kita fokus bagaimana bermain dengan Prosper. Kalau sudah masuk semua datanya, kita tinggal klik calculate. Oke, jadi dia langsung menghitungkan AOF-nya, maximum flow rate-nya kita sudah dapat 114,5 juta standar cubic feet per day. Kita done. Nah, nanti setelah kita calculate, itu non-Darcy flow-nya ini akan langsung terkalkulate. Dari sini kita plot, seperti biasa. Kita ingin melihat rate dan pressure saja, temperatur kita tidak terlalu tertarik, jadi rate and pressure. Dan nah, kita udah dapat IPR sumur gas. Oke. Ada pressure dan ada flow rate. Dengan maksimumnya atau AOF-nya itu 114 mmCF per day. Oke, finish. Dari sini kita masuk ke equipment sumur. Sama. Kita buka yang tadi, deviation survey, downhole equipment, geothermal gradient, dan average heat capacities. Edit. Kita masukkan deviation sumur, kemiringan sumur kita masukkan dari kedalaman 0 sampai 5.400 untuk measured depth. True vertical depth-nya seperti ini. Klik plot untuk melihat. Jadi kita berawal dari section vertical
sampai 1500, setelah itu kita miring. Finish, dan kita masuk ke konfigurasi sumur. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Christmas tree-nya pada kedalaman 0, tubing, control valve seperti biasa, tubing, terakhir casing. Oke, teman-teman sudah kebiasa ya, semoga udah makin familiar. Kita klik done. Nah, sekarang geothermal gradient, mulai dari kedalaman 0, temperaturnya 45 degrees Fahrenheit, baru kedalaman 1575 Fahrenheit, di ujung sumur kita, temperaturnya atau temperatur reservoirnya 166 Fahrenheit. Sama teman-teman juga bisa klik plot, seperti ini. Very simple. Dan terakhir adalah average heat capacities. Oke, seperti yang tadi, oil, gas, dan water. Dan beres. Sumurnya juga sudah tercipta skematiknya. Dari sini kita tinggal bermain-main dengan calculation. Sistem IPR VLP, misalnya wellhead pressure kita 1500, tinggal kita input 1500 atau 2000, water gas ratio-nya 1, condensate gas ratio-nya 1 misalnya. Dengan kita pilih juga surface equipment korelasinya tidak ada, vertical lift correlation-nya kita pilih Petroleum Experts 2 juga, dan juga solution node-nya bottom node, rate method-nya kita bisa lift dengan default. Calculate, show calculating data, oke. Kita lihat plotnya. Oke, jadi ini adalah nodal analisis sumur gas. Kurang lebih sama workflow-nya dengan nodal analisis sumur oil. Ya, jadi ada IPR, ada VLP. Very simple. Oke, nah misalnya untuk sumur gas kita mau bikin case-nya apa nih? Macam-macam juga. Bisa kita buat misalnya skin-nya. Ya, karena tadi ada model skin, kita bikin model skin pada sumur gas. Tadi basic case kita 2, kita ingin misalnya terjadi formation damage sampai skin-nya 10. Ya, misalnya karena water blocking, atau karena fine migration, karena scaling, banyak faktor yang membuat sumur gas kita plug di bottom hole. Dan baru di sini kita calculate lagi, dan kita plot. Oke, teman-teman dapat melihat pengaruh dari skin. Jadi kalau skin kita 2, itu yang orange. Tapi kalau skinnya 10, itu yang dark purple, yang ungu, yang pekat. Dapat terlihat ketika kita naikkan skin, ketika formation damage terjadi, flow rate pasti akan turun. IPR-nya mengerucut sedikit. Oke, tapi kalau dilihat dari sini, pengaruhnya ternyata tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kalaupun terjadi formation damage, ngeplak, kita ini menghandle sumur gas loh. Jadi gas itu partikelnya jauh lebih kecil dari oil, dia masih mampu mengalir. Ya, jadi pengaruh gas terhadap IPR-nya seperti ini. Lain halnya mungkin kalau kita menghandle oil, terjadi kenaikan skin dari 2 ke 10, mungkin IPR-nya akan jauh lebih kecil. Gitu ya. Jadi ini karakteristik dari sumur gas. Misalnya kita mau mengembalikan case-nya skin-nya kembali 2. Tapi kita ingin dalam aliran gas kita water-nya lebih banyak. Jadi kita mengalirkan gas dan water sehingga terjadi peristiwa liquid loading. Ya, ada banyak liquid yang mengalir bersama gas sehingga aliran gasnya bertambah. Gitu ya. Jadi kita pilih misalnya water gas ratio. Tadi case kita 1. Jadi untuk setiap 1 MMSCF, 1 juta standar cubic feet per day, kita cuma dapat 1 barel air, 1 barel water. Let's say kita perbanyak waternya. Let's say misalnya sampai 200 barel per MMSCF per day gas. Apa sih pengaruh aliran air atau aliran water terhadap gas? Tentu saja aliran water itu berbahaya karena membuat liquid loading. Jadi gasnya mau naik ke atas itu berat sendiri. Kita lihat pengaruhnya. Nah, terlihat ya.
Jadi kalau kita pengen lihat IPR atau VLP-nya, pertama IPR-nya nggak terlalu berubah, teman-teman. IPR-nya nggak terlalu berubah, tapi yang berubah signifikan adalah VLP. Oke, jadi kalau IPR-nya kita pilih yang misalnya uncheck yang ini. Ya, jadi ini IPR dengan water gas ratio yang tinggi. VLP-nya dari yang awalnya ungu muda menjadi yang ini. Akibatnya apa? Terjadi penurunan gas flow rate. Dari yang awalnya kita bisa dapat 79 mm, kita turun sampai 55 mm. Ya, karena aliran gas itu membuat hidrostatiknya itu jadi lebih berat. Jadi tekanan reservoir ketika mau mengalirkan gas ke permukaan jadi lebih berat karena ada beban water yang harus dia lift, yang harus dia angkat ke permukaan dan itu akan membuat lebih challenging dari sisi aliran gasnya. Oke, jadi seperti itu untuk kasus sumur gas. Jadi kita sudah belajar sumur oil natural flow, sumur gas natural flow.